Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang cocok. Judulnya cocok yang sudah dibawakan oleh Pastor Vero minggu lalu. Kita mau belajar teman-teman tentang salah satu pribadi yang begitu sangat mengasihi kita, menyayangi kita apa adanya, yang dimana dia selalu ada buat kita, pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa tanyakan lagi di Rema. Teman-teman, di sini aku mau tanya, Yesus itu siapa bagi pribadi, lepas pribadi teman-teman sendiri. Nanti teman-teman bisa obrolin lagi, bisa dibicarakan lagi di breakout room nanti ya teman-teman. Nah, kita mau buka dulu teman-teman firman Tuhan di Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Aku akan bacakan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sini kita bisa lihat teman-teman di Lukas 1 ayat 32 sampai 33, Yesus itu siapa? Kita harus paham dulu ayat ini teman-teman, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran, dan bukan cuma paham ayat ini aja, tetapi tentunya di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, di dalam kehidupan kita teman-teman, kita memiliki arti sendiri-sendiri, apa artinya Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau buat aku pribadi, artinya Yesus di dalam kehidupan aku itu adalah Yesus adalah penolong. Kenapa aku bilang dia adalah penolong hidup aku? Karena ketika aku lagi ada masalah, ketika aku lagi berhadapan dengan satu kehidupan yang lagi nggak enak, satu hari yang lagi nggak enak, Yesus itu datang menolong aku. Bahkan kadang-kadang kita juga sebagai manusia, aku pribadi pun datang ke Tuhan ketika aku udah mentok, ketika aku lagi nggak ada harapan lagi, baru aku datang ke Tuhan. Tetapi itu dia tadi, Yesus tetap mau membukakan tangannya lebar-lebar untuk menolong aku teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus pun adalah anak Allah yang maha tinggi, yang dimana kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau buka lagi firman Tuhan di Lukas, masih di Lukas teman-teman, itu di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ini adalah nas kitab Yesaya teman-teman. Di sini adalah ayat di kitab Yesaya. Ketika Tuhan Yesus di sini membacakan ayat ini, dan setelah Tuhan Yesus membacakan ayat ini, teman-teman mungkin ada dibaca di Alkitabnya, atau mungkin nonton filmnya di sini, film Tuhan Yesus yang apapun itu judulnya, bahwa ketika Tuhan Yesus membaca firman Tuhan ini, membaca nas ini, Yesus berkata bahwa nas ini sudah digenapi, dan yang bisa menggenapi nas ini adalah Mesias pada saat itu. Dan orang-orang di situ tidak terima bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias. Nah, kita mau buka lagi teman-teman di Lukas 4 ayat 22 sampai 23. Di sini kita mau baca lagi teman-teman, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Bagaimana di sini Tuhan Yesus sangat mengetahui ya nih teman-teman, isi hati dari setiap orang yang mendengarkan kitab Yesaya pada saat itu.
di sini mereka ingin Yesus membuktikan dirinya sendiri seperti saat dia mengadakan mujizat di Kapernaum. Tetapi Yesus tahu hati mereka, Yesus tahu pikiran mereka, bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka juga tidak menerima Yesus sebetulnya, dan juga mereka menolak Yesus. Dan seperti yang dibilang Tuhan Yesus bahwa nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya, dan mereka fokus sama pembuktian Yesus. Mereka ingin Yesus membuktikannya. Mereka bukan fokus kepada firman-Nya. Itu nggak cocok sama karakter Tuhan Yesus, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada rasa iri. Yesus tidak mengadakan mujizat di tempat asalnya, dan juga ada rasa kebencian kepada Yesus karena mereka merasa Yesus hanya anak tukang kayu, tetapi Yesus bisa menggenapi ayat itu, dan mereka tidak terima itu, teman-teman. Teman-teman, kita mau buka lagi firman Tuhan lagi di sini di Markus 6 ayat 33. Di Markus 6 ayat 3. Bahwa di sini kita bisa lihat, teman-teman, mereka fokus seperti apa yang aku bilang tadi. Mereka hanya fokus kepada siapa Yesusnya, mereka hanya fokus kepada latar belakang Yesus sebagai anak tukang kayu, sehingga itu membuat Tuhan Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di tempat asalnya, dan dia hanya melakukan mujizat kepada orang-orang yang percaya saja pada saat Tuhan Yesus ada di tempat asalnya. Kita mau buka di ayat lain, teman-teman, di Ulangan 21 ayat 23 nih. Aku mau bacakan lagi. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa Allah sangat mengutuki orang-orang yang terkutuk, terutama orang-orang yang berdosa, teman-teman. Di Ulangan 21 ayat 23, sama seperti apa yang Yahudi pikirkan, teman-teman, kita bisa lihat bahwa di Ulangan 21 ayat 23, Allah itu tidak berkenan kepada orang yang terkutuk. Jadi mereka pikir Mesias itu nggak terkutuk, teman-teman, tapi seperti apa yang Paulus katakan, teman-teman, Yesus terkutuk karena kita, dia tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, dan dia rela disalib juga karena kita, teman-teman. Jadi, teman-teman, itulah kasihnya Yesus kepada kita, kasihnya Bapa kepada kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk kita bisa menghidupi ayat-ayat yang tadi aku sebutin? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak boleh lamban, teman-teman, dalam mempelajari, dalam belajar, dan juga dalam mempercayai kitab suci. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia sangat menghidupi firman Tuhan, dan dia selalu aktif dalam mengejar waktu yang ada saat dia ada di dunia ini, teman-teman. Tuhan Yesus sangat aktif. Dia tidak membiarkan hari-hari berlalu begitu saja, waktu-waktu berlalu begitu saja. Jadi dia sangat bukan cuman mempelajari dan mempercayai kitab suci, tetapi juga dia juga cekatan dalam bisa dibilang cekatan ya, teman-teman, dalam menyebarkan firman Tuhan pada saat itu, dan hidup percaya sama apa yang dikatakan kitab suci, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, teman-teman, hidup dipimpin Roh Kudus. Di
Di sini kita bisa baca lagi di Lukas 3 ayat 21 sampai 22, teman-teman. Ketika seluruh orang itu banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri aja tuh mau dipimpin sama Roh Kudus. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya juga kerendahan hati, keinginan hati untuk dipimpin sama Roh Kudus? Seperti yang Opa Vero bilang, Pastor Vero bilang minggu lalu, kita nggak bisa hidup dengan firman Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita juga nggak bisa hidup dengan Roh Kudus tapi tanpa firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan itu mereka saling berkesinambungan, teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilih salah satu di antara mereka. Nah, teman-teman, di sini ada rema, teman-teman. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Dan yang kedua adalah, sudahkah kita dipimpin sama Roh Kudus? Kalau udah, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan, apakah teman-teman merasa udah hidup baru atau masih tetap berada di kehidupan teman-teman yang lama? Di sini nanti teman-teman bisa katakan, bisa teman-teman ceritakan kehidupan teman-teman dalam perjalanan teman-teman dalam menghidupi firman Tuhan, dan dalam kehidupan teman-teman dipimpin sama Roh Kudus di breakout room nanti. So, teman-teman, aku udah selesai. Terima kasih, sampai jumpa, God bless you.